Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar bersama tentang matematika. Kali ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu tentang logika matematika. Dalam logika matematika, yang pertama kita bahas yaitu mengenai proposisi. Jadi sebelum membahas tentang proposisi itu, kita harus mengetahui dulu sejarah tentang logika matematika. Jadi sedikit sejarah mengenai logika matematika. Jadi seorang filsafat pertama yang mengembangkan logika ini bernama Aristoteles, yaitu pada zaman Yunani kuno sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Jadi waktu itu logika matematika belum dikenal dengan logika matematika, namun waktu itu logika itu dikenal dengan istilah logika tradisional. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu tidak terlepas dari yang namanya logika. Banyak bahasa pemrograman, bahasa komputer yang menggunakan logika. Banyak penyelesaian kasus, banyak di persidangan, di meja hijau itu menggunakan logika. Jadi logika ini sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Yang pertama yang kita bahas yaitu tentang proposisi. Proposisi itu kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa umumnya dinamakan pernyataan. Pernyataan itu adalah kalimat tertutup. Jadi nanti kalimat itu dalam logika matematika ada dua, yaitu kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Nah, kalimat tertutup itu disebut juga dengan pernyataan atau disebut juga proposisi. Nah, apa kalimat tertutup itu atau apa pernyataan itu? Pernyataan itu adalah suatu kalimat yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak sekaligus benar dan salah. Jadi yang namanya pernyataan atau proposisi itu adalah sebuah kalimat yang sudah diketahui benar atau salahnya, tetapi tidak boleh keduanya. Jadi benar saja atau salah saja. Nah, itu dinamakan pernyataan atau kalimat terbuka. Jadi kalau kalimat itu kita sudah tahu, misalkan kita ada diketahui sebuah kalimat. Nah, kalimat itu kan ada yang sudah diketahui nilai kebenarannya. Misalkan seperti ini. Kalimat yang tidak tahu benar atau salahnya itu contohnya apa? Contohnya silakan duduk. Nah, silakan duduk itu kan kalimat, tapi dia bukan pernyataan. Karena silakan duduk itu tidak diketahui dia itu benar apa salah. Nah, itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah kalimat perintah. Nah, yang dimaksud pernyataan ini bukan kalimat tanya, bukan kalimat perintah, tapi sebuah kalimat yang sudah diketahui benar atau salahnya, tetapi tidak sekaligus benar dan salah. Jadi kalimat itu hanya mempunyai nilai benar atau salah. Contoh yang pertama ini ya, rasa air laut asin. Jadi rasa air laut asin. Nah, ini adalah sebuah pernyataan. Karena apa? Ini sudah diketahui nilai kebenarannya. Rasa air laut itu asin. Benar apa salah? Benar. Nah, berarti kalau kita sudah bisa menentukan kalimat ini benar apa salah, nah kalimat inilah yang dinamakan dengan proposisi atau pernyataan. Nah, yang kedua, dua adalah bilangan prima. Dua adalah bilangan prima. Ini adalah kalimat yang sudah diketahui benar apa salahnya, atau ini adalah contoh pernyataan atau proposisi. Yang ketiga, Jakarta adalah ibu kota Jawa Timur. Nah, ini proposisi bukan ini. Jakarta adalah ibu kota Jawa Timur. Ini adalah proposisi juga atau pernyataan. Namun pernyataan yang C ini adalah pernyataan yang salah. Jadi pernyataan itu ada dua, pernyataan benar dan pernyataan salah, atau proposisi benar dan proposisi salah. Itu ya, itu yang dinamakan dengan pernyataan. Nah,
Pernyataan yang menyatakan pikiran tunggal disebut pernyataan sederhana, seperti contoh sebelumnya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, pernyataan yang menyatakan pikiran tunggal disebut pernyataan sederhana, itu maksudnya kalimat tunggal. Pernyataan tunggal itu dia hanya menyatakan pikiran, satu pikiran saja, atau intinya cuma satu. Sedangkan pernyataan yang terdiri dari beberapa pernyataan sederhana dan bermacam-macam kata hubung disebut pernyataan majemuk. Jadi pernyataan itu ada pernyataan sederhana, ada pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk itu cirinya pasti ada kata hubungnya, atau dalam bahasa Indonesia disebut kalimat majemuk. Itu kalimat majemuk. Nah, di sini namanya pernyataan atau proposisi majemuk. Itu ada kata penghubungnya. Kata penghubung itu bisa dan, bisa atau, bisa tetapi, bisa sedangkan, dan seterusnya. Nah, jadi kalau sudah ada dan, atau, tetapi, sedangkan, nah itu sudah bukan kalimat sederhana lagi, tapi kalimat atau pernyataan majemuk. Contoh, Jakarta terletak di Pulau Jawa dan ibu kota RI. Nah, ini sudah pernyataan majemuk karena ada dua inti atau dua pernyataan. Di sini ada dua pernyataan ya. Pernyataan pertama itu Jakarta terletak di Pulau Jawa, dan pernyataan kedua Jakarta ibu kota RI. Nah, dijadikan satu menjadi pernyataan majemuk dengan kata hubung dan. Itu ya. Ada dua pernyataan sederhana dan pernyataan majemuk. Itu dilihat dari jumlah pernyataannya. Kalau dilihat dari nilai kebenarannya ada dua juga, yaitu nilai pernyataan benar dan pernyataan salah. Nah, berikutnya, lambang-lambang yang umumnya dipakai untuk menyatakan suatu pernyataan dalam logika adalah, jadi pernyataan atau proposisi itu biasanya dilambangkan dengan huruf P, itu sebagai pernyataan pertama. Pernyataan kedua V, pernyataan ketiga R, pernyataan keempat S, dan seterusnya. Jadi kalau ada satu pernyataan, pernyataan itu disebut pernyataan P. Kalau ada dua pernyataan berarti pernyataan P dan pernyataan V. Nah, untuk menyatakan suatu pernyataan, contoh pernyataan P adalah hari ini cerah. Ini pernyataan P. Nah, pernyataan yang kedua V, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ini satu pernyataan. Jadi P ini pernyataan pertama, yaitu hari ini cerah, dan V itu pernyataan kedua, yaitu pernyataan 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi di sini yang dinamakan pernyataan itu tidak harus kalimat kalau dalam logika. Kalau dalam logika matematika itu seperti ini pun disebut juga pernyataan, karena 2 ditambah 3 sama dengan 5 ini benar apa salah? Benar. Nah, kalau kita sudah bisa menentukan nih bahwa kalimat atau pernyataan ini benar, kalimat ini benar, berarti ini pernyataan atau proposisi. Misalkan 2 tambah 3 sama dengan 10 misalnya. Itu pun juga pernyataan, tapi pernyataan yang salah. Jadi kalau dalam matematika atau logika matematika, yang namanya pernyataan itu tidak harus berupa kalimat, tapi angka-angka seperti ini ya, angka-angka seperti ini juga disebut pernyataan. Asal kita bisa menentukan benar dan salahnya, nah itu sudah termasuk pernyataan atau proposisi. Nah, untuk nilai kebenaran dari suatu pernyataan itu bisa dinyatakan dengan huruf B, T, atau 1 untuk menyatakan nilai benar. Jadi kalau pernyataan itu benar, biasanya nilai kebenarannya itu disimpulkan dengan menggunakan huruf B. B itu benar, atau bisa juga huruf T. T itu bahasa Inggris ya, true ya, atau 1. Nah, 1 itu biasanya dipakai dalam bahasa pemrograman dalam komputer. 1 itu menyatakan dia itu on. Kalau dalam aljabar boolean atau dalam ilmu elektro, 1 itu biasanya dipakai untuk menyatakan bahwa itu on. Nah, jadi boleh pakai B benar, T itu true, kemudian 1 itu on atau benar juga ya. Kemudian kalau salah, kalau pernyataan salah itu
biasanya nilai kebenarannya ditulis dengan huruf S salah, atau F itu berarti false. Ini true, T itu true, F itu false. Nah, 0 itu berarti off. Kalau dalam ilmu elektro ya, ini 0 itu off. Tuh, jadi nilai kebenarannya bisa benar atau salah. Berikutnya yaitu tentang kalimat terbuka. Kalimat terbuka, kalau kalimat tertutup tadi kan pernyataan atau proposisi. Nah, kalimat terbuka itu berarti kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Jadi kalau kalimat tertutup tadi udah tahu nilainya benar atau salah. Tapi kalau kalimat terbuka ini kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Jadi nggak tahu ini kalimat ini benar apa salah. Itu berarti dia merupakan kalimat terbuka. Nah, ciri-cirinya atau umumnya kalimat terbuka itu di dalamnya ada variabelnya. Jadi di dalam kalimat itu ada variabelnya. Itu ciri-cirinya. Tapi tidak semuanya ya. Jadi pada umumnya ada variabelnya. Contohnya seperti apa? Contoh ini yang A. Kota P merupakan daerah wisata. Benar apa salah? Kalimat yang A ini, pernyataan yang A. Kalimat yang A ini benar apa salah? Belum tahu, karena P ini kan tidak tahu ini kota apa. Jadinya ini belum bisa diketahui ini benar apa salahnya. Nah, kalimat ini yang dinamakan dengan kalimat terbuka, karena kita belum bisa menentukan benar apa salahnya. Yang B, 2 ditambah X sama dengan 88. Nah, ini juga merupakan kalimat terbuka, karena kalimat ini belum bisa ditentukan benar apa salahnya. Gitu ya. Nah, kemudian ingkaran atau negasi suatu pernyataan. Jadi suatu pernyataan itu pasti punya negasi atau ingkaran. Kalau dalam bahasa Indonesia, negasi atau ingkaran ini merupakan lawan kata atau antonim. Kalau dalam logika matematika disebut dengan ingkaran atau negasi. Negasi suatu pernyataan itu berarti kebalikan dari suatu pernyataan. Nah, jika P adalah suatu pernyataan, maka ingkarannya dinotasikan sebagai seperti ini ya. Jadi kebalikan dari P atau ingkaran dari P ditulisnya seperti ini. Oke, apa ini tanda seperti ini? P bacanya negasi P, atau boleh juga seperti ini strip P, atau boleh juga ditulis dengan P ada garis atas. Nah, ini disebut ingkaran P atau negasi P. Nah, apabila pernyataan P itu benar, maka pernyataan negasi P bernilai salah. Nah, jadi kebalikannya, kalau pernyataan P ini benar, berarti negasi dari P itu salah. Sebaliknya seperti itu, bila pernyataan P itu salah, maka pernyataan negasi P itu benar. Jadi berkebalikan. Nah, sekarang contohnya seperti apa contohnya? Nah, contoh ya. Ini P, ini pernyataan P itu Putri memakai baju putih. Nah, Putri memakai baju putih berarti ingkaran dari P tidak benar bahwa Putri memakai baju putih. Atau boleh juga ditulis negasi P, Putri tidak memakai baju putih. Jadi negasi P itu kebalikan dari pernyataan P tadi. Ya. Nah, berikutnya contoh lagi, masih negasi. Misalkan pernyataan H, 3 ditambah 2 sama dengan 7. Ini kan bernilai salah. Ini salah. Berarti negasi H, 3 ditambah 2 tidak sama dengan 7. Kebalikannya. Karena pernyataan H tadi 3 tambah 2 sama dengan 7, berarti negasinya 3 ditambah 2 tidak sama dengan 7. Kalau H-nya ini bernilai salah, berarti nilai negasi H atau ingkaran dari H bernilai benar. Contoh yang ketiga, R 5 ditambah 6 besar dari atau sama dengan 10. 5 ditambah 6 besar dari atau sama dengan 10. Ini benar ya? Benar. Maka negasi R itu 5 ditambah 6 kurang dari 10. Jadi besar dari atau sama dengan itu ingkarannya adalah kurang dari atau kecil dari. Kalau sama dengan, ingkarannya tidak sama dengan, gitu ya.
Kalau R-nya bernilai benar, berarti negasi R ini bernilai salah. Seperti itu. Jadi ingkaran atau negasi itu lawan kata atau antonim atau kebalikan. Nah, tabel kebenaran untuk negasi. Misalnya ini P, ini negasi P. Tadi ya sudah dibahas. Kalau P bernilai benar, maka negasi P bernilai salah. Kalau P bernilai salah, berarti negasi P bernilai benar. Makanya berkebalikan. Nah, sekarang kita bahas contoh soal. Nomor 1 ya. Manakah yang merupakan kalimat pernyataan, bukan pernyataan, atau kalimat terbuka dari kalimat-kalimat berikut? Jadi yang A misalnya ini, Gunung Semeru terletak di Sulawesi. Ini benar apa salah ini? Kalau kalian sudah bisa menentukan benar dan salahnya, berarti ini pernyataan. Gunung Semeru terletak di Sulawesi, salah ya, salah. Berarti ini pernyataan. Tapi pernyataan yang salah. Tapi dia tetap pernyataan. Nah, kalimat pernyataan. Nah, Tokyo ibu kota Jepang, benar apa salah? Benar. Nah, kalau dia benar, kalau dia sudah benar atau salah, kita sudah bisa menentukan benar dan salahnya. Nah, dia itu merupakan pernyataan. Nah, ini pernyataan. Nah, ini ya C. Pergilah engkau sekarang. Pergilah engkau sekarang ini kan bukan benar apa salahnya, kan kita tidak tahu ini. Ini kalimat perintah. Mereka kalimat perintah itu belum bisa ditentukan benar atau salahnya. Berarti ini yang C ini bukan pernyataan. Yang D, X adalah bilangan prima kurang dari 20. Benar apa salah? Belum tahu karena X-nya belum diketahui. Nah, berarti ini bukan pernyataan karena belum tahu benar apa salah. 6 ditambah A kurang dari 8. Benar apa salah? Belum tahu juga karena A-nya tidak tahu angkanya berapa, belum tahu. Berarti ini bukan pernyataan. Yang F 75 habis dibagi 4 atau 75 itu bisa dibagi 4. Benar apa salah? Salah. Karena 75 nggak habis dibagi 4, koma kan jawabannya. Karena salah ya, berarti ini pernyataan. Nah, pokoknya intinya kalau kita sudah bisa menentukan benar apa salahnya, berarti itu dia bukan pernyataan. Dia pernyataan. Kalau kita belum tahu benar apa salahnya, berarti bukan pernyataan. Yang kedua, tentukan nilai kebenaran pernyataan berikut. Nah, kita disuruh menentukan benar apa salah. Berarti pasti ini pernyataan ya, karena kita sudah bisa menentukan nilai benar apa salahnya. 2 adalah bilangan prima yang genap. 2 adalah bilangan prima yang genap. Benar? Nah, jumlah 2 bilangan ganjil adalah bilangan ganjil. Kalau ada 2 bilangan ganjil dijumlahkan pasti jadi bilangan ganjil. Benar apa salah? Salah. 5 tambah 5 contohnya. 5 tambah 5 kan jadi 10. Jadi ganjil tambah ganjil jadinya genap. Berarti ini salahnya pernyataannya. 49 adalah bilangan kuadrat sempurna. 49 dan kuadrat sempurna. Nah, kemudian yang ketiga masih ada ya. Yang ketiga, tentukan ingkaran dari pernyataan berikut serta tentukan pula nilai kebenarannya. Nah, ingkaran dari 5 ditambah 6 sama dengan 11. 5 tambah 6 sama dengan 11, ini pernyataan yang benar ya. Benar. Nah, ingkarannya 5 ditambah 6 tidak sama dengan 11. Dan nilai kebenarannya ini salah. Kalau di sini benar, di sini salah ya. Nah, yang bunga mawar berwarna merah. Benar ya, benar. Ini nilainya benar. Ingkarannya apa? Ingkarannya atau negasinya? Negasinya adalah bunga mawar tidak berwarna merah. Gampang sekali ya. Ini nilainya salah. Kemudian yang C, akar 625 bukan termasuk bentuk akar. Akar 625 bukan termasuk bentuk akar. Nah, berarti negasinya akar 625 termasuk bentuk akar. Itu ya. Nah, ini cara menentukan negasi. Gampang sekali ya. Oke, pembahasan kita mengenai logika matematika yang dasar dulu, basicnya tentang pengertian pernyataan, kalimat terbuka, dan negasi.
cukup sekian dulu. Kita lanjutkan pembahasan yang lebih jauh lagi tentang logika matematika di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.